Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan pembangunan pertanian berkelanjutan Hasil diskusi kelompok kami. dari materi pertemuan 4 dan 5. Milk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. kelanjutan berfokus pada keseimbangan antara ekonomi lingkungan dan sosial. Tujuan utama menjaga produktivitas jangka panjang, keuntungan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Analisis ekonomi seperti cost benefit analisis CBA digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani secara berkelanjutan. Dan yang kedua itu 3 pilar pertanian berkelanjutan: ekonomi, profitabilitas jangka panjang, akses harga komoditas yang adil, standar hidup petani sejahtera. Kedua, lingkungan, konservasi tanah dan air, pengendalian hama terpadu rotasi tanaman, penggunaan bahan kimia ramah lingkungan. Sosial, kualitas hidup dan keadilan tenaga kerja, pangan aman dan bergizi, partisipasi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, indikator ekonomi pertanian berkelanjutan. Nilai ekonomi mencakup nilai pasar dan non-pasar. CBA menilai kelayakan ekonomi dengan mendiskonkan biaya dan manfaat. Indikator utama NPF, nilai bersih manfaat saat ini. Selisih antara manfaat dan biaya. EIR, tingkat pengembalian ekonomi proyek. Terus itu ada studi kasus usaha tani kopi. Lokasi Hulu Das Kampung. Data harga dan produksi kopi tahun 2016. Analisis perubahan harga kopi 10% sampai 30% dan 50%. Nah, kemudian ada hasil. Ada NPF positif, usaha kopi layak secara ekonomi. Yang kedua itu ada agroforestry kopi, monokultur lebih beragam dan berkelanjutan. Nah, penurunan harga hingga 50% masih dapat ditoleransi dalam beberapa kondisi. Terus itu selanjutnya perspektif lanskap dan indikator lainnya. Land cover vs land use, perbedaan antara tutupan lahan dan fungsi penggunaan lahan. Komposisi dan struktur lanskap mempengaruhi biodiversitas dan fungsi ekosistem. Nah, ada juga remote sensing digunakan untuk menganalisis kondisi biofisik dan mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip produksi pangan berkelanjutan, yaitu ada memaksimalkan hubungan antara input dan output produksi. Terus itu ada fokus pada efisiensi energi, produktivitas, dan nilai tambah. Bertujuan meningkatkan pendapatan lapangan kerja dan mengurangi limbah. Terus itu ada pertanian konvensional dianggap tidak berkelanjutan karena ketergantungan pada agrokimia dan input eksternal. Nah, di sini ada ciri dan persyaratan produksi berkelanjutan. Yang pertama itu menjaga kualitas tanah, ketersediaan air, pelestarian keanekaragaman hayati dan genetik, menggunakan pupuk alami, pengendalian hama terpadu, dan pengelolaan tanah ramah lingkungan. Yang terakhir, menguntungkan secara ekonomi dan sesuai dengan nilai sosial dan budaya. Baik, selanjutnya ada perbandingan sistem pertanian.
Perbandingan sistem pertanian antara pertanian konvensional dan berkelanjutan. Dalam aspek energi, pertanian konvensional itu lebih intensif energi dan linear, sedangkan berkelanjutan itu intensif informasi dan siklus. Sedangkan dalam aspek pola tanam, konvensional itu monokultur, sedangkan berkelanjutan itu diversifikasi dan integratif. Dalam aspek input, konvensional agrokimia tinggi, sedangkan berkelanjutan itu input alami dan lokal. Dalam aspek ketahanan ekosistem, konvensional itu lebih rendah, sedangkan berkelanjutan itu lebih tinggi. Selanjutnya, aspek terakhir yaitu keuntungan jangka panjang. Dalam pertanian konvensional tidak stabil, sedangkan berkelanjutan lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, praktik dan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, ada olah tanah minimum. Yang kedua, legume cover crops atau LCC, menutup tanah dan fiksasi nitrogen. Yang ketiga ada alley cropping dan agroforestry, integrasi pepohonan. Yang keempat, mulsa dan konversi tanah, mengurangi erosi dan penguapan air. Yang terakhir itu ada integrasi tanaman, ternak, efisiensi dan daur ulang hara. Selanjutnya itu inovasi, hidroponik dan efisiensi produksi. Yang pertama, budidaya tanpa tanah atau hidroponik, efisien air dan hara. Yang kedua, produk lebih higienis dan berkualitas tinggi. Tantangannya ialah biaya awal yang tinggi dan risiko penyakit tertentu. Cocok dikombinasikan dengan sistem pertanian perkotaan, misalnya urban farming. Dan kesimpulannya adalah pertanian berkelanjutan menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Analisis CBA, NPP, dan EIRR penting untuk menilai kelayakan ekonomi jangka panjang. Studi kasus kopi menunjukkan agroforestry meningkat profitabilitas dan keberlanjutan. Produksi pangan berkelanjutan menekankan efisiensi sumber daya daur ulang dan inovasi teknologi.